Hai guys, jadi hari ini kita lagi di Hai guys, jadi hari ini kita lagi di Rumah Elroy. Museum Proklamasi buat bikin tugas Bendo. Let's go. Perkenalkan, saya Aidil Fitra. Di sini bertugas sebagai edukator museum. Saya sudah mulai bekerja itu dari tahun 2020 sampai sekarang, berarti lebih kurang 3 tahun. Awalnya dibangun. Ya, untuk terkait bangunan ya, sebenarnya memang tujuan awal bangunan ini dibangun itu memang bukan langsung ditujukan untuk sebagai sebuah museum ya. Jadi kalau menurut dari segi historisnya itu, bangunan ini awalnya dibangun sebenarnya menjadi salah satu bagian atau bangunan yang berada di kawasan Menteng ya. Jadi Menteng itu dulunya memang direncanakan menjadi kawasan villa pertama di Jakarta. Nah, salah satunya juga bangunan ini sebagai bangunan salah satu ibaratnya sebuah villa, sebuah komplek taman gitu kan. Nah, jadi dibangunlah bangunan ini. Nah, peruntukan awalnya itu memang bangunan-bangunan di kawasan Menteng itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas atau pejabat-pejabat pemerintah waktu itu ya. Nah, jadi pada awalnya itu memang ini diperuntukkan untuk orang Inggris. Jadi ketika dibangun 1927, arsiteknya itu orang Belanda, namanya Jacob Lakenburg. Jadi ketika selesai dibangun, pihak pertama yang menyewa atau diperuntukkan waktu itu untuk orang Inggris. Waktu itu Inggris sistem sewa ya, mau menyewa bangunan ini selama 30 tahun dari tahun 1931 waktu itu dijadikan sebagai kantor konsulat jenderal. Kalau sekarang mungkin lebih kurang seperti duta besar ya. Jadi itu peruntukan awalnya, tapi sayangnya ketika Jepang masuk, ketika kontraknya ini belum selesai, jadi selama masa pendudukan Jepang barulah bangunan ini ditempati oleh orang Jepang. Iya, jadi memang dulunya dibangun pada masa Belanda, tapi peruntukannya itu untuk orang Inggris. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira untuk sekarang ini kegunaan? Iya, sebenarnya bangunan ini memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya ya kita nasional. Jadi memang karena memang juga dari tahun 1992 bangunan ini sudah ditetapkan sebagai sebuah museum. Jadi layaknya sebagai sebuah museum, ya peruntukannya itu sebagai misalnya menyimpan koleksi, melakukan perawatan koleksi, dan juga memberikan edukasi dan menyampaikan atau mengkomunikasikan koleksi-koleksi tersebut kepada masyarakat. Sebelum ini dijadikan museum dan sebelumnya tadi awalnya villa ya Pak, kira-kira tuh sebelumnya rumahnya tuh pemilik rumahnya siapa ya? Jadi ketika awal dibangun ya, dulu bangunan ini atas nama asuransi Jiwasraya. Sebenarnya mungkin dalam perkembangannya asuransi Jiwasraya itu kan baru ada setelah zaman penjajahan gitu, setelah kemerdekaan gitu. Tapi kalau dari historisnya kan asuransi Jiwasraya itu merupakan gabungan asuransi zaman Hindia Belanda dulu gitu. Jadi memang dari awal itu bangunan ini atas nama asuransi Jiwasraya atau asuransi Jiwasraya sebelum pada masa Hindia Belanda itu kan. Nah, jadi memang itu yang pertama pemilikannya itu. Namun setelah nanti kemerdekaan itu terjadi aksi nasionalisasi ya. Artinya bangunan-bangunan dulu yang dimiliki oleh kolonial itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk salah satunya juga bangunan ini. Untuk bangunan ini sejak apa ya Pak dibuka untuk dijadikan museum? Nah, untuk seperti yang tadi saya sampaikan, memang penetapan bangunan ini sebagai museum itu baru dari tanggal 24 November 1992. Tapi
sebenarnya gagasan untuk menjadikan bangunan ini sebagai tempat yang bisa dikunjungi oleh umum, dijadikan sebagai museum itu sudah ada dari tahun 1980-an. Jadi memang waktu itu Menteri Kebudayaan waktu itu ya, namanya Profesor Dr. Susanto, itu menggagas agar bangunan ini dijadikan sebuah museum. Jadi lalu dilakukanlah kajian yang beberapa tahun itu dari tahun 80-an, awal 80-an, sampai nanti akhirnya baru benar-benar diresmikan terbuka untuk umum itu di tanggal 24 November 1990. Dan museum ini apakah pernah ada renovasi sebelumnya Pak? Mungkin ada perubahan dari struktur bangunannya? Ya, untuk struktur bangunan memang karena ini bangunan cagar budaya nasional ya, jadi memang itu tidak diizinkan untuk merubah struktur bangunan. Nah, apalagi seperti melakukan, ya juga belum pernah ada perubahan seperti restorasi juga belum pernah. Jadi kalaupun ada perubahan, memang itu dilakukan ketika sebelum bangunan ini dijadikan sebagai museum. Jadi kalau kita melihat sekarang mungkin pintu masuk menuju museum itu berada di tengah ya, yang seperti yang sekarang. Tapi sebenarnya dulu pada zaman awal dibangun, bahkan sampai pada zaman Laksamana Maeda tinggal di rumah ini, itu pintu masuknya itu berada di pojok sebelah kiri bangunan. Jadi di situ dulu ada semacam kayak lobby dulu. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah ini, jadi dia menunggu dulu di lobby semacam itu. Lalu setelah nanti ada arahan berikutnya baru bisa memasuki rumah ini gitu. Tapi pada saat di rentang tahun 61 sampai 81 itu bangunan ini disewa oleh Inggris. Waktu itu dijadikan rumah duta besar. Jadi Inggris pernah beberapa kali ya tinggal di beberapa periode gitu. Pernah 3 periode, di periode awal, terus setelah kemerdekaan, terus setelah aksi nasionalisasi tadi. Nah, jadi waktu itu Inggris menyewa lagi selama 20 tahun. Nah, di saat itulah dilakukan perubahan letak pintu masuk utama gitu. Jadi mungkin perubahannya hanya seperti itu aja. Dan untuk segi fisik bangunan itu sampai sekarang itu masih asli. Tapi mungkin beberapa furnitur yang ada di ruangan-ruangan itu memang sudah replika. Dan apakah terdapat arsip atau dokumentasi yang masih tersimpan dari 1945 sampai sekarang? Apakah semuanya sudah replika? Ya, untuk arsip ya. Jadi memang kalau kita lihat khususnya di lantai 1 itu, kenapa kita tidak terlalu banyak koleksi, dan bahkan ruangan-ruangan itu terkesan seperti yang ruangan biasa pada umumnya. Karena memang lantai 1 itu memang benar-benar disesuaikan keadaannya, tata letaknya itu seperti dulu Maeda tinggal di rumah ini, karena peristiwa perumusan naskah proklamasi itu terjadi di masa Laksamana Maeda. Nah, sedangkan untuk dokumennya sendiri ini mungkin terbagi juga ya, apakah ini terkait dokumen tentang bangunan atau dokumen tentang peristiwa, kan beda lagi ya. Kalau untuk dokumen bangunan ada beberapa dokumen yang misalnya itu tentang orang-orang yang pernah tinggal di bangunan ini, tapi itu pun kita tidak memilikinya, kita mendapatkan salinannya dari pihak lain. Sedangkan untuk peristiwa perumusan naskah proklamasi sendiri, itu memang waktu itu benar-benar tidak ada dokumentasi yang kita temukan. Jadi memang narasi yang dikembangkan atau yang disampaikan itu memang berdasarkan dari cerita dari pihak yang benar-benar waktu itu langsung terlibat dalam peristiwa itu. Nah, jadi kalau kita melihat dokumen-dokumen, memang salah satunya mungkin atau satu-satunya yang asli itu ada di ruang tamu, ruang pertama itu. Di situ ada sebuah plakat. Nah, jadi di plakat itu adalah plakat pengangkatan Raja George ke-6 gitu ya. Dan angka tahun plakatnya itu 1937. Nah, itu menandakan bahwa 1930-an itu Inggris yang menempati bangunan ini dengan ditemukannya plakat itu adalah salah satu yang asli. Dan untuk museum ini sendiri kira-kira dari pihak ini bagaimana cara merawatnya? Nah, untuk perawatan sendiri itu memang mungkin kalau teman-teman ya yang sering mendatangi tempat-tempat seperti museum gitu kan, atau taman, atau seperti misalnya tempat-tempat wisata yang mungkin di bawah naungan pemerintah daerah atau pemerintah pusat, rata-rata itu mungkin di setiap Senin itu tutup ya,
jadi tidak melayani kunjungan gitu. Nah, termasuk juga museum itu rata-rata seperti itu. Jadi memang Senin itu memang dikhususkan untuk hari itu namanya untuk konservasi ya, jadi perawatan koleksi, perawatan bangunan juga itu rata-rata dilakukan di hari Senin itu. Jadi memang ada tim khusus, ada bagian tertentu yang nanti mengerjakan konservasi tersebut, namanya konservasi. Untuk terakhir, untuk itu kan kita maksudnya bisa melihat ada banyak koleksi-koleksi replika itu. Iya. Sistem keamanannya seperti apa? Iya, sebenarnya memang banyak ya koleksi yang sebenarnya berharga juga, dan rentan nanti diserahkan ataupun hal-hal lainnya yang akan terjadi ya. Jadi memang kita tidak terlalu membatasi, kecuali yang di lantai 2 itu memang koleksinya itu ditempatkan di dalam vitrin yang memang terkunci ya, yang memang nggak bisa disentuh langsung. Sedangkan untuk koleksi-koleksi yang dari lantai 1 itu kita hanya membatasi ya, misalnya koleksi-koleksi yang mungkin tidak diperbolehkan untuk disentuh, itu kita batasi dengan pembatas atau barrier tertentu ya. Jadi mungkin untuk ketentuan-ketentuan untuk membatasi akses terhadap koleksi itu mungkin baru seperti itu ya. Tapi memang kalau untuk koleksi-koleksi asli itu pengawalannya atau penjagaannya itu lebih diperketat aja. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Boleh diajak nonton dulu.